Beberapa tahun telah berlalu sejak tragedi Ratnawulan mengguncang desa Sukawening. Rumah tuanya yang angus dan hancur setengah masih berdiri di ujung hutan bambu. Tak seorang pun berani mendekat. Tapi suara gamelan lembut, sendu namun mengganggu, masih terdengar setiap malam pukul 3 dini hari. Dan setiap kali suara itu terdengar, seseorang akan bermimpi menari bersama Ratna. Banyak yang percaya kutukan itu sudah mereda, tapi ternyata belum. Kini datarlah Bayu Arya, mahasiswa seni pertunjukan dari kota, yang tengah menulis tugas akhir tentang tari tradisional dan roh leluhur. Ia tidak percaya pada cerita hantu. Baginya Ratna hanyalah legenda lokal, trauma kolektif yang dibungkus mistik, tapi begitu ia menginjakan kaki di desa Sukawenik, sesuatu mulai berubah. Bayu menyewa kamar di rumah tua milik Pak Darsih, mantan pengabdi istana yang dulu mengenal Ratna secara pribadi. Sejak awal, Pak Darsih memperingatkan Bayu, kalau kamu datang untuk mencari hantu, mungkin kamu akan pulang sebagai bayangan. Bayu tak gentar. Ia mengunjungi rumah Ratna siang hari, merekam suasana, memotret sudut-sudut gelap, dan menyalakan musik gamelan lewat ponselnya. Tapi saat ia memutar musik itu di dalam rumah tua, suara gamelan seolah berubah sendiri. Temponya melambat, gong berbunyi 3 kali, padahal tak ada dalam rekaman. Kamera Bayu terus merekam, dan dari layar kecil itu, tampak bayangan perempuan berkebaya putih berdiri diam di belakangnya. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Malamnya mimpi buruk mingkulai. Bayu bermimpi dirinya berdiri di sebuah aula kosong yang berisi asap. Ia sendirian, namun tubuhnya mulai menari dengan sendirinya. Musik gamelan mengalun entah dari mana, dan di kejauhan sesosok wanita muncul perlahan, menari dengan wajah terbakar, mata menyala merah, dan senyum lebar yang tak manusiawi. Bayu terbangun dalam keadaan berkeringat, namun tubuhnya terasa lelah, seperti benar-benar habis meri semalaman. Anehnya, kakinya kotor oleh lumpur, meski ia tidur di kamar lantai 2. Hari-hari berikutnya, mimpi itu berulang. Setiap malam, ia menari bersama Ratna. Dan setiap pagi, tubuhnya semakin lemah, gerakannya semakin tidak sadar. Bahkan siang hari, jemarinya bergoyang, seperti penari tanpa musik. Rani, seorang guru desa yang dulunya juga penari, mulai memperhatikan perubahan Bayu. Ia melihat Bayu berbicara sendiri, menatap ke sudut kosong, bahkan menari saat tidur sambil berdiri. Ketika Rani mencoba menyadarkan Bayu, ia justru berkata dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Aku belum selesai menari. Di malam ketujuh, Bayu kembali ke rumah Ratna. Tapi kali ini, ia datang tanpa peralatan. Ia datang karena dipanggil. Rumah itu lebih gelap dari sebelumnya. Tapi di dalamnya, api kecil menyala sendiri dan suara gamelan sudah menunggu. Ratna muncul dari balik bayangan lenggak-lenggok, tubuhnya melayang, wajahnya tinggal separuh. Bayu menari. Bukan karena ingin, tapi karena tubuhnya tak bisa berhenti. Gerakannya terpotong-potong seperti wayang patah, dan di dinding ruangan itu muncul bayangan penari-penari lain, semua korban sebelumnya. Saat gong terakhir dipukul, Bayu tersenyum lebar, dan wajahnya berubah menjadi wajah Ratna. Keesokan harinya, kamera Bayu ditemukan tergeletak di tengah ruangan. Dalam memori terakhirnya, terlihat Bayu menari, lalu perlahan menghilang menjadi asap. Rani mencoba mencari Bayu, namun ia pun ikut menghilang setelah malam itu. Kini, setiap pukul 3 tebida pagi, warga mengaku melihat dua sosok menari di atap rumah Ratna. Kadang satu, kadang tiga, dan kadang sosok penarinya terlihat sangat mirip.
dengan anak-anak desa yang hilang beberapa hari sebelumnya. Keesokan harinya, kamera Bayu ditemukan tergeletak di tengah ruangan. Dalam memori terakhirnya, terlihat Bayu menari, lalu perlahan menghilang menjadi asap. Rani mencoba mencari Bayu, namun ia pun ikut menghilang setelah malam itu. Kini, setiap pukul 03 pagi, warga mengaku melihat dua sosok menari di atap rumah Ratna, kadang satu, kadang tiga. Dan kadang, sosok penarinya terlihat sangat mirip dengan anak-anak desa yang hilang beberapa hari sebelumnya. Tarian Ratna belum selesai. Ia menunggu penari baru. Dan jika kamu mendengar suara gamelan, jangan ikuti nadanya. Jangan coba menirukan gerakannya. Karena sekali kamu menari bersamanya, kamu tidak akan pernah bisa berhenti. Beberapa warga mencoba membakar kembali rumah itu, menggunakan minyak, bensin, bahkan api suci dari tempat ibadah. Tapi setiap kali api menyala, hujan turun tanpa peringatan, dan api padam begitu saja. Mereka memanggil kiai, ustadz, bahkan paranormal dari luar kota. Semua mencoba memutus tarian kutukan itu. Namun Ratna tidak bisa diusir. Ia bukan sekedar arwah gentayangan. Ia adalah bagian dari tanah desa itu, dari gamelan yang pernah dibunyikan, dari tubuh-tubuh yang pernah menari. Dan malam-malam tertentu, orang-orang yang melintas di dekat rumah itu mengaku melihat wanita berkebaya putih berdiri diam menghadap tembok. Jika kau cukup tekad memanggilnya, ia akan perlahan menoleh, menampakkan wajah hitam terbakar, senyuman miring dari pipi ke pipi, dan suara yang pelan namun tajam. Kamu mau menari denganku? Jika kau menjawab ya, tak akan ada yang melihatmu lagi esok hari. Hanya satu yang tersisa, bayangan penari baru dan denting lonceng kecil dari kejauhan. Karena Ratna tak pernah sendirian lagi.